Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4 subtema 3 dengan fokus mata pelajaran yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Masih ingatkah kalian bahwa minggu kemarin kita telah belajar mengenai sila pertama dan juga sila kedua Pancasila? Nah, ayo tebak. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai sila keberapa? Ya, pada minggu ini kita akan belajar mengenai memahami makna hubungan simbol sila ketiga Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Submateri yang kedua, contoh pengamalan dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Tahukah kalian apa simbol dari sila ketiga Pancasila? Simbol dari sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu, apakah makna dari pohon beringin? Makna dari pohon beringin mengartikan bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. Lalu, sulur dan akar pada gambar pohon beringin melambangkan dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Tahukah kalian semboyan bangsa Indonesia? Ya, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita memang berbeda, tetapi tidak boleh membeda-bedakan. Membeda-bedakan akan menimbulkan perpecahan. Kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita tentang sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah: pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Submateri yang kedua yaitu mengenai contoh pengamalan dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila ketiga Pancasila pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gunakan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia pastinya sudah mengerti tentang bahasa Indonesia, walaupun dengan batas pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Seperti yang ada dalam teks Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk masyarakat Indonesia. Jadi, saat kita berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dengan budaya yang berbeda, maka bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Yang kedua yaitu bangga dengan karya bangsa. Sesuai dengan sila ketiga, kita bisa dengan mencintai produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah
mulai menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia dibandingkan menggunakan buatan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Indonesia semakin maju dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga, yaitu menghargai perbedaan. Contohnya bisa kamu temukan di sekolah. Sebagai murid, kamu harus menggunakan seragam yang sama dengan teman-teman lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghargai dan menyatukan perbedaan yang ada di antara semua murid di sekolah. Dengan menggunakan seragam, menunjukkan kalau tidak ada perbedaan derajat karena disatukan dengan seragam sehingga menjadi negara yang bersatu. Selanjutnya yaitu mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Karena dengan mementingkan kepentingan bersama, kita akan memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki sikap demokrasi dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu tidak merendahkan suku atau budaya bangsa. Kita ingat kembali semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda suku, agama, kebudayaan, tetapi kita tetap harus saling menghormati dan menghargai sesama. Berikutnya yaitu tidak menyebarkan kebencian dan fitnah. Berikutnya yaitu menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Terakhir yaitu saling bergotong royong. Gotong royong atau kerjasama merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Manusia membutuhkan kerjasama karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan seorang diri. Selain itu, kerjasama juga membuat suatu pekerjaan yang terasa berat menjadi lebih mudah dan cepat dikerjakan. Kerjasama juga membuat manusia lebih dekat dan mengenal satu sama lain. Kerjasama dalam kebaikan mampu memberikan manfaat yang baik bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus membiasakan bekerja sama dalam kebaikan dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Selanjutnya, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu tuliskanlah makna dari sila ketiga Pancasila. Kemudian, tuliskanlah 5 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna sila ketiga Pancasila. Kerjakan tugas tersebut pada buku kalian ya. Nantikan video materi selanjutnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin, agar teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.